Di Papua juga banyak orang baik. Kalau satu Papua internetnya dimatikan, itu artinya kita meyakini, dari Jakarta meyakini, satu Papua orangnya provokator semua. Katanya kita punya perkap, peraturan Kapolri tentang penanganan tindakan anarkistis. Jadi menurut saya, treatment yang dilakukan oleh pemerintah, menurut saya salah. Kalau masalah soal hak asasi manusia di Papua cukup buruk ya. Artinya dari sisi hak politik itu banyak terjadi kekerasan gitu ya. Kalau dari sisi ekonomi dan sosial itu kondisi kemiskinan mereka yang terendah di Indonesia, terburuk di Indonesia. Soal pendidikan juga seperti itu. Kesehatan juga angka kematian ibu yang meninggal itu juga cukup tinggi. Nah, penegakan hukum itu juga sangat diskriminatif. Jadi kalau terhadap warga Papua yang melakukan pelanggaran hukum, proses hukumnya cepat. Tapi kalau negara yang melakukan pelanggaran hukum itu lambat sekali. Jadi kurang lebih gambarannya itu. Dan ini sudah berlangsung lama di banyak lokasi di Papua, dan juga kondisi institusi penegakan hukumnya sering kita dengar itu orang dibuang ke Papua, jadi kayak tempat buangan gitu, pejabat yang buruk dibuang ke Papua. Nah, jadi mestinya kalau kita memang ingin membangun Papua, cari yang terbaik di sana. Solusinya menurut saya satu, harus menunjukkan keseriusan dengan satu kerangka yang jelas, transparan, dan diimplementasikan. Persoalannya sekarang begini, ada banyak orang yang bisa bikin rumusan penyelesaian soal situasi di Papua. Tetapi pejabat-pejabat yang di dalam pemerintahan itu banyak yang lip service aja. Kalau udah memburuk baru berangkat ke sana. Atau misalnya ada situasi-situasi yang menjadi tupoksi dari satu kementerian, tapi mereka tidak kerjakan. Misalnya kasus karyawan Freeport yang di PHK, Menteri Tenaga Kerjanya nggak kerja tuh. Ya kan, harusnya mereka ya dia yang menyelesaikan. Nah, ujung-ujungnya yang dijelek-jelekan adalah si Jokowinya gitu. Kasus soal situasi HAM ini juga sebetulnya ada banyak hal yang dititipkan di kantor Menko Polhukam. Tapi kan ketahuan dari dialog yang ada di ILC malam ini, Menko Polhukam membiarkan semua inisiatif baik pemerintah untuk membangun dan membangun damai di Papua selama ini. Dialog damai itu diserahkan ke kantor Menko Polhukam. Itu nggak muncul-muncul kayak presnya, nggak diolah oleh kantor Menko Polhukam ke presiden. Otomatis dialog damai tidak bisa jalan. Zamannya Luhut bin Sarpanjaitan itu ada inisiatif untuk menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran HAM. Ganti Menko ke Wiranto, mandek tuh kasus, ya kan? Nah, jadi menurut saya memang ada semacam pengkhianatan dari pembantu-pembantunya presiden, sehingga membuat Papua itu menjadi memburuk, tidak terselesaikan, dan akhirnya orang semakin sensitif, dan juga di luar Papuanya orang jadi semena-mena karena menganggap bahwa kalau orang Papua nggak ngelawan, jadi bisa kita hina terus, kira-kira begitu. Kita rehat saja.